LGBT singkatan dari lesbian, gay, biseksual, dan transgender. Itu adalah kelompok orang-orang yang berperilaku seksual menyimpang yang akhir-akhir ini mendapat angin, antara lain dari Menteri Agama. Acara-acara mereka dihadiri. Acara pemilihan Ratu G diapresiasi dan kepada umat dianjurkan untuk merangkul mereka. Padahal kitab suci umat Islam dan kitab suci Injil Perjanjian Lama itu jelas-jelas mengutuk perbuatan itu. Jadi agak aneh sekarang. PBB menyediakan anggaran besar untuk mempopulerkan dan untuk mengesahkan perilaku itu di seluruh negara di dunia. Kita, orang Islam, di dalam Al-Quran, kita temukan kisah tentang Nabi Lut, di mana kaum di kota itu, kota Sadum, yang lokasinya di selatan Laut Mati, sekarang terkubur oleh lumpur jauh di bawah tanah, yang dihujani batu, dibalikkan bumi oleh Allah karena perilaku penduduknya yang LGBT itu, yang laki-laki mengawini laki-laki lagi, perempuan mengawini perempuan. Itu zaman jauh di zaman dulu, zaman purba. Dan perilaku itu selalu ada di seluruh dunia. Tetapi tidak seperti saat ini di mana mereka berani terang-terangan menantang gitu untuk dianggap sebagai warga negara biasa, sebagai perilaku biasa. Dan itu buat orang yang beriman itu menantang azab. Kota Palu, Donggala, itu konon memiliki jumlah anggota gay, bencong, anggota lesbian yang besar, ribuan orang anggotanya. Ada yang mengatakan tidak ada hubungan antara perilaku maksiat manusia dengan bencana. Bencana sudah dari sononya ada. Di bawah daerah Palu ada sesar Palu Koro yang aktif. Sehingga itulah yang menyebabkan kehancuran. Desa-desa terbenam. Tsunami timbul meluluh lantakkan kota Palu, Donggala, Mamuju. Jangan dihubung-hubungkan, kata satu pendapat itu. Pendapat yang lain mengatakan setiap bencana itu harus dihubungkan dengan perilaku manusianya. Surat Ar-Rum ayat 41, Allah memperingatkan, Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas. Telah muncul zahir kehancuran, kerusakan di laut dan di bumi. Di laut bisa kita maknai tsunami, di darat tanah longsor, aliran lumpur bawah tanah, apapun itu menenggelamkan kota-kota, menghancurkan kota-kota, bima kasabat aidinas, karena perbuatan tangan manusia. Ada sebagian yang memaknai ayat tadi hanya sepotong, bahwa ayat tadi hanya menyangkut peranan manusia di dalam kerusakan lingkungan, bahwa terjadinya banjir, terjadinya bencana itu karena manusia merusak lingkungan, membabat hutan, memperbanyak emisi karbon, terjadi pemanasan global, global warming, terjadi sedimentasi, pembuangan limbah ke sungai menyebabkan bencana. Jadi hanya berlaku untuk hal-hal yang berupa fisik, berupa materi. Perbuatan manusia bidang materi mengakibatkan bencana materi. Mereka tidak mau menyambungkan dengan perbuatan manusia di sektor ruhani, di sektor akhlak, di sektor pelanggaran-pelanggaran agama. Kalau pelanggaran agama nanti saja di akhirat hukumannya. Itu ada dua pendapat seperti itu. Dari orang-orang yang percaya
adanya Tuhan, percaya pada agama. Lanjutan dari ayat tadi adalah setelah di statement dinyatakan oleh Allah bahwa telah muncul bencana di muka bumi dan di laut karena perbuatan tangan manusia, dilanjutkan ya, liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah menimpakan kepada orang-orang yang berbuat kerusakan tadi, yang sebagian dari mereka bisa menyaksikan akibatnya, yang sebagian yang selamat mudah-mudahan kembali la'allahum yarji'un. Kalau yang sudah kena bencana tentu tidak. Yang kena bencana ada yang orang taat, orang soleh juga, insya Allah mati syahid. Orang yang jahat, orang yang melakukan maksiat, dia sudah merasakan akibat dari perbuatan itu. Supaya mereka merasakan perbuatan itu, sebagian dari mereka, tidak semuanya kena. Itu surat Ar-Rum ayat 41.